tidak, bagi kalian yang baru nonton, baru mampir di channelku ini, jangan lupa tonton juga video-videoku sebelumnya. Dan bagi kalian yang belum subscribe, like and share di channelku ini, mohon di subscribe dulu dan di like and share ke media sosial yang kalian ada semua ya. Hari ini aku mau santai dulu. Kemarin kan aku bikin vlognya masak-masak terus jalan keluar gitu ya, belanja. Nah hari ini aku santai dulu. Anakku Adrian sama suamiku lagi main di taman belakang. Terus suamiku bilang hari ini juga nggak usah masak, nanti bukanya kita pesan kebab aja gitu. Jadi karena masih sore, masih jam setengah 6, tapi masih terang banget. Itu kalau kalian bisa lihat itu di belakangku, di dapur aku itu kelihatan pintunya masih terang banget mataharinya. Jadi mending aku ngevlog aja, terus cerita tentang gimana aku menikah dengan orang Italia dan tinggal di Italia. Oke, ceritaku, aku menikah dengan suamiku itu, suamiku orang asli Italia, dia tinggal di kota Ferrara namanya itu, jarak kalau dari kota Bologna itu sekitar 40 km gitu ya. Nah, aku menikah dengan suamiku itu di tahun 2017 di bulan Desember tanggal 30. Aku ketemu sama suamiku itu di tempat pekerjaan aku dulu. Aku tinggal di Indonesia, tinggal di Pekanbaru ya. Nah, jadi aku dulu kerja di salah satu hotel di Provinsi Pekanbaru, tepatnya itu di Kota Pelalawan. Jadi aku kerja di salah satu hotel di sana, salah satu hotel perusahaan kertas di Kota Pelalawan itu. Nah, suami aku itu dulu dia itu masih banyak traveling kerjaannya gitu. Nah, salah satu dia itu traveling itu banyak ke Indonesianya pada waktu itu ya. Nah, itu salah satu tempat dia kerja itu perusahaan kertas, yang mana perusahaan kertas itu punya hotel yang tempat aku kerja itu. Nah, di sana kami ketemunya gitu. Singkat cerita, hubungan aku sama suamiku itu lama ya, sebelum nikah itu sekitar kurang lebih 6 tahun gitu. Nah, 6 tahun itu kami relation sama suamiku itu 6 tahun itu jarak jauh alias LDR gitu ya. Jadi selama 6 tahun itu kami jarang ketemu karena aku kerja, terus suamiku juga sering traveling gitu ya, sering traveling ke beberapa benua gitu. Jadi dalam setahun itu kami ketemunya cuma sekali, maksimal 2 kali gitu ya. Jadi sangat jarang ketemu gitu ya, jarang banget gitu. Jadi kami komunikasinya itu dulunya pakai Skype, pakai SMS. Nah, karena suamiku itu dulunya itu dia nggak mau pakai handphone Android, jadi masih pakai handphone jadul yang cuma bisa telepon sama SMS doang. Jadi kami komunikasinya itu banyak di Skype gitu ya. Karena waktu itu aku udah pakai handphone Android, jadi aku Skype-nya di handphone dan dia di Skype-nya di laptop. Jadi selama 6 tahun itu kami menghabiskan waktu berkomunikasi itu pakai Skype gitu ya. Nah, dari tahun ke tahun itu pastinya banyak dong teman-teman aku, keluarga aku gitu ya, yang bilang, kamu kok mau sih gitu pacaran sama orang luar gitu ya, dan jarak jauh, dan sudah beberapa tahun tapi nggak ada kejelasan gitu. Sampai ada teman aku bilang gitu, kamu pacaran atau kredit rumah? Sampai saking lamanya gitu ya.
Nah, jadi sebenarnya itu untuk rencana nikah itu kami ada ya gitu ya. Cuman selalu terkendala dengan waktu dan kerjaan gitu. Karena suamiku itu waktu dulu itu dia masih sibuk banget travelingnya kemana-mana gitu. Jadi kami memulai rencana menikah itu di tahun kelima. Di tahun kelima itu kami sudah mulai membicarain soal pernikahan gitu ya, terus gimana gimananya gitu. Dan singkat ceritanya itu kami memutuskan untuk menikah itu di di tahun 2016 bulan Desember kalau nggak salah ya. Itu kami udah mulai serius. Terus kami udah mulai browsing semuanya, apa yang harus diurus, apa ini, apa itu gitu ya. Pokoknya semuanya banyak lah yang harus diurus gitu ya, dokumen-dokumennya gitu. Dan pada waktu itu karena mengingat suamiku nggak bisa lama ngambil cutinya gitu ya, nggak bisa lama dia datang ke Indonesia. Jadi kami memutuskan itu yang ngurus dokumen-dokumennya aku gitu. Nah, pada waktu itu aku mengurus dokumennya itu dari awal banget gitu ya. Terus cuman dibantuin sama adikku karena waktu itu ibuku juga lagi sakit gitu ya, udah sakit-sakitan gitu ya. Jadi semuanya itu aku harus mengurus sendiri gitu ya. Ya sama lah gitu ya, kalau kita mengurus surat menyurat untuk menikah itu pastinya dari awal, dari RT, dari RW gitu ya. Terus nanti ke kantor ke KUA gitu ya, ke kelurahan gitu. Pokoknya semuanya untuk mendapatkan surat pengantar kalau kita itu masih lajang atau sudah cerai gitu ya. Nah, singkat ceritanya, aku harus mulai ngurus tuh kan, karena kan udah mulai merencanakan pernikahan tuh di tahun 2017. Nah, awalnya itu kami merencanakan pernikahan itu di bulan Agustus gitu, di bulan musim panas gitu ya. Tapi setelah itu uh, pada saat bulan Maret atau awal April gitu kan, terus aku dapat kabar dari suamiku, um, dia nggak bisa datang ke Indonesia di bulan Agustus itu gitu ya, karena masih banyak jadwal kerjanya yang harus traveling ke beberapa negara gitu, bahkan sampai bulan September. Jadi ya aku bicarain lagi ke keluarga aku gitu ya, aku bicarain lagi ke keluarga aku kalau nggak jadi di bulan Agustus gitu. Akhirnya kami memutuskan di bulan Desember 2017 gitu, karena dia bisa ngambil cuti di bulan Desember itu bertepatan dengan libur Natal di negara Italia. Karena di libur negara Italia itu libur Natalnya itu bisa sampai 3 minggu gitu. Nah, udah deh aku mulai ngurus semuanya, dokumen-dokumennya dari Pekanbaru, karena aku tinggal di Pekanbaru gitu ya. Jadi semua dokumen-dokumennya itu aku urus dari awal, dari RT, dari RW, terus ke kelurahan, terus aku pergi lagi ke KUA. Nah, karena informasi yang belum jelas gitu ya, terus aku pas sampai di KUA, di orang KUA bilang, oh ini kalau menikah dengan orang luar, kamu harus berurusan dengan kantor agama di Pekanbaru. Nah, aku balik lagi ke kantor agama gitu ya. Terus sampai di kantor agama, mereka bilang, oh kamu tetap harus dapat surat pengantar dari KUA setempat. Aku balik lagi ke KUA gitu ya. Pokoknya semuanya itu butuh proses panjang gitu ya untuk ngurus semua dokumen-dokumen itu gitu. Singkat cerita, setelah semua dokumen udah siap semuanya gitu, terus aku harus berangkat ke Jakarta karena semua dokumen-dokumen itu harus dapat legalisir dari dari kantor Kementerian Luar Negeri dan kantor Kementerian HAM, hak asasi manusia gitu ya, dan itu berada di Jakarta semuanya. Jadi aku harus berangkat ke sana gitu. Nah, aku berangkatlah dengan adikku Septi. Makasih ya Septi. Aku berangkat dengan adikku ke Jakarta. Terus udah sampai di Jakarta gitu, aku tinggal di tempat keluargaku gitu ya, ada keluarga juga di Jakarta.
Terus setelah itu aku mulai ngurus semuanya gitu ya. Dan itu untuk mengurus semuanya itu karena kan aku harus datang juga harus mencari informasi juga ke kedutaan Italia yang ada di Jakarta gitu ya. Terus pokoknya semua dokumen itu prosesnya itu kurang lebih itu 1 bulan. Sampai aku harus ada visa gitu ya, karena kan aku visanya kan bukan visa kunjungan lagi gitu ke Italia gitu ya. Visanya itu kan visa untuk visa tinggal gitu ya, untuk visa menikah gitu ya gitu. Udah menikah dengan orang Italia gitu. Nah jadi prosesnya itu kurang lebih 1 bulan. Singkat cerita, setelah semuanya selesai, semua dokumen aku udah selesai, udah dapat legalisir semuanya gitu ya kan, visa aku udah dapet gitu. Nah aku aku balik lagi ke Pekanbaru gitu. Nah sampai di Pekanbaru itu, waktu itu aku ngurus semua dokumen itu di bulan Oktober ya. Nah pernikahan kami kan bakal di bulan Desember. Jadi aku punya waktu mepet banget gitu sebelum pernikahan itu. Kurang lebih itu aku punya waktu 1 bulan. Kalian bisa bayangin, aku ngurus semuanya sendiri gitu ya. Ibuku sakit-sakitan gitu ya, emakku sakit-sakitan. Terus aku mesti ngurus sendiri, aku mesti ngurus undangan sendiri, aku mesti pesen catering sendiri. Pokoknya terus belum lagi untuk segala macam tenda segala macam lah gitu ya. Pokoknya pada saat itu yang ngebantu aku cuman adekku aja gitu ya. Sampai itu aku souvenir aku bikin sendiri gitu. Terus yang bikin souvenir semua itu dibantuin semua dengan adik-adikku. Aku masih ada adik 2 di rumah gitu. Yang satu itu udah berkeluarga, yang satu itu yang masih lajang, si Septi itu ya. Nah udah deh, pokoknya semuanya aku urus sendiri. Dan suamiku itu datangnya di tanggal 26 kalau nggak salah ya gitu ya. Dia tibanya itu di Pekanbaru itu 26 tengah malam dia datangnya itu udah. Terus kalian tahu dia juga mepet banget gitu ya pada waktu itu waktunya. Tanggal 26, terus besoknya tanggal 27 itu langsung pelaksanaan mu'alaf, karena pada saat itu dia masih Kristen ya. Jadi pelaksanaan mu'alaf di rumahku gitu tanggal 27 itu. Nah setelah selesai pelaksanaan mu'alaf itu besoknya kami pergi ke dokter untuk pelaksanaan sirkum atau sunat gitu ya, karena juga dia belum disunat waktu itu. Nah jadi pergi deh ke rumah sakit, juga salah satu rumah sakit terbesar gitu ya di Pekanbaru. Terus nah pada waktu aku datang ke dokter itu, aku bilangin kalau dia mau sunat gitu ya. Terus dokternya bilang untuk hari ini untuk besok saya sudah full, nggak bisa gitu ya kan, bisanya di minggu depan. Terus aku memohon sama dokternya, aku bilang bisa nggak dok tolong kami gitu kan, karena kami sudah karena di tanggal 30 2 hari lagi kami bakal menikah gitu ya. Dan setelah menikah kami harus berangkat ke Italia lagi gitu. Nah pada saat itu aku bersyukur banget, dokternya baik banget gitu. Aku lupa nama dokternya apa ya gitu ya waktu itu. Pokoknya aku berterima kasih banget, sampai sekarang aku nggak lupa gitu ya. Si dokter itu baik banget. Terus dibilangnya oke, katanya gitu kan, kalau gitu saya bantu kamu, tapi kamu harus tunggu saya selesai praktek dulu semuanya, pasien saya selesai semua baru saya bisa sirkum, katanya gitu. Nah udah deh, singkat cerita begitu. Nah setelah suamiku itu udah disunat gitu kan, terus aku tanya sama dokternya, ini bakal sakit nggak gitu di hari pernikahan kami nanti, karena kan dia kan bakal banyak berdiri, aku bilang gitu. Oh enggak, katanya gitu kan, saya udah kasih obat dari terhitung hari ini kan sampai pernikahan berarti kan udah 3 hari, katanya itu kan, itu berarti udah mulai kering, katanya kayak gitu kan. Aku juga nggak ngerti ya gimana gitu. Pokoknya dibilang sama dokternya yang penting kalau udah merasa agak sakit sedikit ya istirahat aja. Yang lain juga pasti ngerti gitu ya, karena dia baru disunat gitu. Udah. Terus udah deh, sampailah hari H-nya gitu di tanggal 30 itu. Terus paginya itu akad nikah gitu ya.
udah akad nikah gitu langsung langsung pesta pernikahannya gitu, semuanya berjalan lancar, semua ini rame yang dateng gitu, terus nggak ada halangan semuanya gitu ya. Nah setelah pernikahan kami selesai, berapa hari ya, 2 hari apa 3 hari setelah itu aku harus berangkat ke Italia sama suamiku karena cuti suamiku juga nggak banyak gitu ya, dia mesti harus kerja lagi gitu. Di tanggal 7 Januari itu dia harus masuk kerja gitu waktu itu ya. Terus udah deh, semuanya udah siap, semuanya pesta pernikahan udah selesai gitu ya. Nah tinggal giliran itu aku harus berangkat gitu ke Italia. Nah pada saat itu aku apa ya, jujur gitu ya, berat banget rasanya gitu ya, meninggalkan keluarga aku gitu ya, meninggalkan emakku gitu yang masih sakit-sakitan gitu ya, terus meninggalkan adikku. Selama ini kan sebelum menikah kan aku tinggal dengan mereka gitu ya, apa-apa semuanya aku cerita ke mereka gitu. Terus yang ngerawat emakku juga aku dan adekku gitu, jadi semuanya ada di dalam otakku gitu ya, gimana nanti kalau aku di Italia gimana keluargaku di sini, gimana emakku, gimana adekku gitu, pokoknya semuanya ada di dalam otakku pada saat itu. Dan pada akhirnya itu mau nggak mau juga aku harus berangkat juga gitu ya sama suamiku. Udah terus ya gitulah, apa sih, meskipun berat gitu ya, meskipun sedih banget gitu ya, meskipun ya gimana lah ya, pastinya kalian bisa bayangin gitu sebelum kalian tinggal dengan suami kalian, dengan keluarga gitu ya kan, apalagi yang aku yang harus terbang, yang harus jauh dari keluarga, di negara orang gitu ya, yang jauh banget gitu, yang nggak ada keluarga, nggak ada family, nggak ada siapa-siapa lah, cuman aku dan suami aku aja gitu ya. Udah deh, terus kami berangkat ke Italia singkatnya gitu ya, terus ya nangis-nangis, semuanya udah selesai semuanya. Terus sesampainya aku di Italia itu, aku ada rasa bahagia, ada rasa sedih gitu ya, ada rasa semuanya campur aduk gitu ya. Aku pastinya selalu memikirkan tentang keluarga aku gitu ya. Terus dan pada saat itu juga aku belum tahu apa-apa tentang Italia gitu ya, apalagi bahasanya gitu. Orang di Italia itu, pokoknya orang di Eropa itu ya, mungkin kebanyakan mungkin kayak London atau kayak Inggris gitu, mereka sudah berbahasa Inggris ya. Tapi di negara-negara Eropa yang lainnya itu kebanyakan mereka menggunakan bahasa lokal. Adapun yang menggunakan bahasa Inggris mungkin di kota-kota yang besar, kota-kota metropolitan atau kota-kota yang tempat wisatanya banyak banget gitu ya. Tapi di tempat itu pun mereka berbicara dengan orang-orang sekitarnya itu ya pakai bahasa lokal gitu ya. Jadi awal-awalnya itu aku udah mulai stres gitu ya. Semuanya aku belum mengerti gitu ya, terus bahasanya, terus kebiasaan orang sini, pokoknya semuanya itu yang yang membuat aku tuh kayaknya mulai ada stresnya gitu. Meskipun aku ada rasa stresnya gitu, tapi suami aku selalu support. Suami aku selalu memberi pengertian ya, lumrah, wajar kamu seperti ini, tapi kamu harus belajar sedikit-sedikit gitu kan, gimana-gimananya gitu. Nah beberapa bulan kemudian gitu, pokoknya singkat ceritanya itu ya, 3 bulan pertama aku tinggal di Italia itu stres banget, beneran stres gitu ya. Sampai suamiku pernah ngajak aku sekali mau nonton ke bioskop, terus aku bilang emang bioskopnya ada translate-nya nggak gitu, enggak, semuanya bahasa Italia. Ya sama aja dong gitu ya, samanya aja enggak gitu ya, ngapain. Terus nonton TV semuanya bahasa Italia gitu ya. Terus apalagi, pokoknya ke supermarket semuanya bahasa Italia. Kadang-kadang aku kalau ke supermarket gitu mentok-mentok aku cuma pakai bahasa tangan aja gitu ya. Kadang-kadang aku pakai bahasa Inggris, beberapa orang itu meskipun mereka nggak bisa berbicara tapi mereka mengerti gitu. Kadang-kadang aku belanja beli beberapa baju gitu ya ke toko, ada beberapa toko yang mereka bisa bahasa Inggris, ada yang enggak gitu. Pokoknya sedikit banget lah yang mereka ngomong pakai bahasa Inggris gitu ya.
Setelah 3 bulan pertama itu terus karena aku udah apa sih, udah stres banget gitu, jadi suami aku itu berinisiatif untuk mendaftarkan aku ke kursus bahasa Italia gitu. Nah, kursus bahasa Italia itu kan nantinya aku kan bisa belajar bahasa Italia, terus aku bisa ketemu dengan orang lain gitu ya. Nah, datanglah kami ke tempat salah satu kursus bahasa Italia gratis ya, nggak bayar, sama sekali nggak bayar. Itu memang khusus dikhususkan untuk orang-orang di luar Italia yang pengen belajar bahasa Italia gitu. Jadi negara Italia itu atau negara Eropa itu ya, jadi mereka kayak di bawah naungan Uni Eropa gitu, kursusnya itu. Jadi semuanya kita nggak bayar gitu, gratis gitu ya. Paling kita ada yang bayar itu kalau kita ada beli buku gitu, ada beli buku panduan gitu. Nah, waktu kami pergi ke tempat pendaftaran kursus itu, ternyata kami udah telat gitu, udah telat untuk kursus musim semi gitu ya. Jadi udah deket dengan musim panas gitu. Jadi aku nggak bisa join pada waktu itu di kursus itu. Jadi aku harus menunggu di bulan September. Nah, jadi dari bulan apa itu ya, dari bulan April sampai bulan September itu kan agak lama gitu ya. Jadi suami aku itu selalu mencari cara supaya aku itu nggak terlalu stres gitu ya, nggak terlalu sedih gitu ya tinggal di sini gitu. Nah, jadi suami aku itu kalau misalnya weekend selalu ngajakin aku ke tempat-tempat wisata yang ada di sini gitu ya. Atau kalau misalnya dia lagi ada libur sedikit, libur beberapa hari, itu dia ngajakin aku ke tempat wisata di luar kota Ferrara ini gitu, pokoknya yang bagus lah gitu ya, untuk ngilangin stres, untuk supaya relax gitu ya. Dah, singkat ceritanya gitu, sampai aku sampai aku kursus bahasa Italia, terus di sana aku baru mulai dapat teman gitu ya, meskipun bukan orang Italia tapi aku dapat teman orang dari beberapa negara gitu. Nah, aku mulai ada kegiatan, aku mulai ada sedikit hilanglah rasa stres aku gitu ya. Terus tapi pada waktu aku memulai kursus bahasa Italia itu datang lagi stres baru gitu ya kan, karena aku harus dari nol gitu ya, untuk belajar bahasa Italianya lagi gitu. Tapi ya gitu deh, namanya kita belajar gitu ya, memang harus lebih banyak konsentrasinya, memang harus lebih banyak sabarnya gitu ya. Nah, singkat cerita, setelah aku kursus itu, terus itu kan kursus itu kan ada level-levelnya, ada tingkat-tingkatannya gitu. Terus setelah 3 bulan pertama itu aku lulus, terus aku bisa mengikuti kelas berikutnya gitu ya. Nah, baru aku mengikuti kelas berikutnya itu sebulan setengah, ternyata terus alhamdulillah aku hamil, jadi aku stop kursus bahasa Italianya gitu. Jadi ya sekarang ini bisa dibilang aku kalau bicara dengan suamiku atau bicara dengan orang-orang teman-teman suamiku atau orang-orang terdekat lah, aku bisa ya untuk komunikasi bahasa Italia gitu ya, lumayan bisa lah, lumayan ngerti lah ya. Tapi kalau misalnya untuk bicara yang lancar banget, yang apa sih, yang udah ngomongnya kemana-mana gitu ya, pastinya aku belum mengerti ya, aku masih belajar. Nah itu deh teman-teman, singkat cerita dari aku tentang tinggal di Italia gitu ya. Terus ya kalau misalnya ditanya apa sih suka dukanya gitu, apa sih, kalau aku sih nggak mau bilang suka dukanya ya, apa sih enak nggak enaknya. Enaknya tinggal di Eropa itu tentunya kita menemuin hal-hal yang baru ya, yang nggak kita temuin di negara kita gitu. Terus untuk pelayanan dari segi dari segi kesehatan, atau pelayanan dari apalah ya gitu ya, kayak kebersihan gitu ya, kayak lingkungan sekitar di sini tentunya apa lebih baik gitu ya. Bukan berarti di Indonesia nggak baik, nggak ya, maksudnya itu mereka, kita juga tahu gitu ya, negara Eropa itu negara maju gitu ya, negara yang begitu sangat-sangat disiplin gitu ya. Terus ya gitu deh, senangnya itu.
Tapi ya nggak enaknya itu ya pastinya kita selalu kangen negara kita gitu ya, selalu kangen apa sih suasana negara kita gitu, selalu kangen keluarga gitu. Terus kalau misalnya kayak sekarang kami mau pulang ke pulang ke Pekanbaru untuk Lebaran nggak bisa gitu karena juga corona gitu ya. Terus peraturan di Italia juga agak agak ketat, juga di Indonesia seperti itu juga gitu. Pokoknya kalau misalnya kalau kita mau kangen keluarga, mau pulang keluarga, ya nggak semudah kalau kita tinggal di Indonesia gitu ya. Kita bisa terbang beberapa jam, 1 jam 2 jam udah sampai gitu ya. Kalau di sini kan harus terbang lama gitu, bisa pokoknya bisa sampai 20 jam sampai bisa 24 jam gitu beda penerbangan baru sampai. Kalau untuk masalah makanan aku masih bisa ngatasin gitu di sini gitu ya. Cuman itu tadi sih suasananya aja gitu. Terus yang cuaca juga pastinya kita berbeda banget gitu ya. Seperti aku lahir terus besar terus besar-besarnya juga di Indonesia gitu ya. Di negara tropis gitu. Nah, sekarang ini aku harus tinggal dengan suamiku, dengan anakku gitu, dengan keluarga suamiku juga gitu kan. Di negara yang punya musim yang banyak gitu, yang punya musim yang agak sedikit ekstrim dari kita gitu ya. Jadi itu aja sih yang masih harus aku adaptasi sekarang ini gitu. Nah, untuk kalian yang ya mana tahu di antara kalian gitu ya, ada yang berencana untuk menikah dengan orang luar dimanapun itu negaranya gitu. Pokoknya kalian persiapkan semua-semuanya gitu, persiapkan mental, persiapkan hati gitu ya. Jadi setelah kalian tinggal di negara itu nantinya kalian nggak begitu kaget, kalian nggak begitu kok begini gitu ya. Aku mau pulang aja segala macam ya lah gitu. Itu deh singkat ceritanya dari aku. Semoga kalian suka dengan cerita aku ini ya. Nah, kalau kalian eh, ada pengalaman, ada cerita yang sama gitu ya, kalian boleh share, boleh komen gitu ya, boleh kasih saran, kritik juga di komen aku ya. Oke, sekarang juga mulai mau matahari terbenam gitu. Aku juga harus siap-siap, sebentar lagi anakku sama suamiku juga pulang. Oke, terima kasih semuanya yang udah nonton channelku, terus tonton ini channelku di vlog-vlogku selanjutnya ya, gitu ya. Itu gitu aja. Sehat-sehat kalian semuanya. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi kalian yang menjalankannya. Oke, ciao.